Di tanah harta karun uang tak terbatas, Luo Feng berubah menjadi aliran cahaya dan terbang. Kecepatan terbangnya ratusan kali lebih cepat daripada ketika dia pertama kali datang ke Infinite Space. Dan ini hanya kecepatan perjalanan normal. Di tanah yang berharga ini, semua tempat dengan lebih banyak makhluk asli ditempati. Jika saya ingin membuka wilayah saya sendiri, saya harus pergi ke daerah yang paling terpencil dan terpencil. Luo Feng memilih arah dan melanjutkan perjalanannya. Di tempat-tempat di mana ada banyak makhluk asli, mungkin ada ratusan makhluk asli di satu area, yang cukup bagi beberapa raja dewa untuk bergabung untuk mendudukinya. Di tempat-tempat terpencil dan sunyi, mungkin hanya ada satu atau dua makhluk asli di area yang luas. Karena terlalu sedikit, hanya cocok untuk menempatinya sendiri. Bahaya terbesar menduduki kota saja adalah menghadapi invasi oleh musuh kuat lainnya. Luo Feng juga berlatih dalam pengasingan selama 100 zaman di bawah perlindungan Emperor Mod sebelum keluar untuk menjelajah sendiri. Luo He. Ini adalah tempat tinggal keluarga kerajaan-kerajaan Yan Feng kuno. Silakan pergi. Ini adalah wilayah keluarga kerajaan-kerajaan Guntur kuno saya. Pergi dengan cepat. Selama perjalanan, Luo Feng juga mencoba yang terbaik untuk menghindari tempat-tempat di mana beberapa kekuatan besar bercokol. Ketika dia menyentuh kesadaran yang besar, dia akan diperingatkan dan diusir. Dia tidak pernah bertemu dengan siapapun seperti Kaisar Nengat yang cukup baik untuk memberinya sebidang tanah. Setelah terbang untuk waktu yang lama, kami akhirnya tiba di tujuan kami. Danau Bayu. Luo Feng memandangi danau yang luas dan tak berujung di depannya, dengan kabut mengambang di sekitarnya. Danau Bayu sangat luas. Pada masa-masa awal, ada ratusan makhluk asli di sini. Kemudian, Raja dari negara kuno Guntur menempati tempat ini sendirian, menyebabkan makhluk asli di sini terus berkurang. Sekarang mungkin hanya ada segelintir makhluk di seluruh danau. Ini adalah tempat yang telah ditempati oleh banyak kekuatan. Karena ada terlalu sedikit makhluk dan areanya terlalu luas, kekuatan besar meremehkannya. Hanya penjaga tunggal seperti Luo Feng yang peduli. Mulailah penjelajahan komprehensif Danau Bayu. Hidup dan mati. Begitu Luo Feng memiliki pemikiran ini, dia menciptakan 9 klon. 9 klon terbang ke segala arah, dengan hati-hati mencari makhluk lokal di kabut. Di ruang tak terbatas, 19 jalan asal disegel. Untuk melakukan gerakan yang benar-benar kuat, Anda harus membuka jalan baru sendiri. Selama ratusan abad ini, Luo Feng juga telah mencoba membuka jalan hidup dan mati. Latihan ini adalah kemajuan pesat. Kecepatannya jauh lebih cepat daripada memahami asal-usul kehidupan dan asal-usul kehancuran. Ada banyak alasan mengapa begitu cepat. Salah satunya adalah 2 jalan kehidupan dan kehancuran. Luo Feng telah mencapai puncak kekacauan. Dengan akumulasi yang cukup, dia dapat menggabungkannya ke dalam dao besar hidup dan mati. Pemahaman dao agung tentang hidup dan mati akan lancar. Kedua, jauh di lubuk hati Luo Feng, dia percaya bahwa kelahiran dan kematian adalah satu dan sama. Ini adalah jalan yang telah ditentukan oleh pikiran Luo Feng. Ketika dia menjadi dewa sejati abadi, Luo Feng menyadari sumber hidup dan mati. Gerakan Keis Realm pertama yang disadari Luo Feng adalah gerakan yang menggabungkan hidup dan mati, teknik pedang untuk menyempurnakan pikiran. Itu hanya karena tidak ada asal-usul kelahiran dan kematian dalam aturan tertinggi. Jadi Luo Feng mengesampingkannya untuk sementara dan fokus untuk memahami 2 lainnya. Bagaimanapun, asal-usul kehidupan dan asal-usul kehancuran sama-sama ada dan dapat dipahami dan diamati. Di hati Luo Feng, kedua asal-usul ini adalah fondasi dan sumber daya. Pada akhirnya, mereka adalah baginya untuk membuka jalan kelahiran dan kematian. Jalan kelahiran dan kematian memang jauh lebih kuat. Karena tidak ada asal-usul yang jelas, Luo Feng murni mengikuti hatinya dan mulai mengintegrasikan beberapa wawasan tentang 2 jalan kehidupan dan kehancuran, dan tentu saja dia menemukan banyak trik satu demi satu. Saya telah berada di benua asal selama sekitar 160 abad. 160 abad ini adalah periode akumulasi saya yang paling mendalam. Luo Feng sangat jelas tentang kemajuannya sendiri. Jalan hidup dan mati adalah perpaduan dan evolusi dari 2 jalan kehidupan dan kehancuran, dan mengandung banyak keuntungan dari keduanya. Tetapi kekurangannya jelas.
Tidak ada jalan yang jelas, yang membuat Luo Feng tidak tahu seperti apa cabang-cabang jalan itu. Sekarang Luo Feng telah menyadari banyak jenis rahasia tingkat Raja Dewa di jalan hidup dan mati, dan akumulasinya bahkan lebih tinggi daripada kehidupan dan kehancuran. Tetapi dia tidak pernah menguasai cabang jalan hidup dan mati yang lengkap. Luo Feng bisa melihat 6 cabang kehidupan dan 6 cabang kehancuran dengan jelas, dengan arah yang jelas. Luo Feng merasa bahwa selama dia bekerja keras, dia bisa menjadi Raja Ilahi dalam 1 abad. Tapi Luo Feng sangat sabar. Dia mengikuti instruksi pencipta bentuk kehidupan dunia. Dia mengambil pelatihan pemahamannya sebagai dasar, dan terus terakumulasi sampai dia secara alami menerobos. Jangan sengaja mengejar terobosan. Perjumpaan dengan ruang tak terbatas memungkinkan saya untuk memahami kebenaran besar kelahiran dan kematian lebih awal. Jelas, jalan kelahiran dan kematian memang lebih cocok untukku daripada hidup dan kebinasaan. Luo Feng sudah menebak ini di dalam hatinya. Bagaimanapun, dia percaya bahwa hidup dan mati adalah satu, dan jika salah satu hilang, semuanya tidak akan lengkap. Dapat dilihat dari praktik 100 abad ini bahwa mereka yang mempraktikkan jalan kelahiran dan kematian yang agung adalah yang terakhir datang dan yang pertama tiba. Tidak ada metode rahasia yang jelas, tidak ada pencerahan yang besar. Namun, kekuatannya di Dao besar hidup dan mati lebih kuat dari 2 lainnya. Ini juga membuktikan bahwa jalan yang paling cocok untuk Anda adalah yang tercepat. Luo Feng berpikir, Raja Dewa biasanya fokus pada satu jalan asal. Ada sangat sedikit yang mempraktikkan keduanya. Karena setiap praktisi memiliki kognisi spiritualnya sendiri. Beberapa kognisi akan menyangkal beberapa hal besar di hati Anda, dan Anda bahkan mungkin membenci beberapa jalan. Memaksa diri untuk berpartisipasi sangat tidak efisien. Seperti pertapa, dia memiliki jalannya sendiri. Dia tidak tergoda untuk mengendalikan alam semesta asli dan menghadapi asal-usul kehidupan, dia juga tidak melakukan upaya apapun. Itu telah diselidiki dengan jelas. Luo Feng menggunakan teknik klon untuk akhirnya menyelesaikan penyelidikannya tentang Danau Baiwu. Saat ini, 2 Raja Dewa menempati bagian Danau Baiwu. Di luar area yang mereka tempati, ada 3 makhluk lokal, yang semuanya cukup jauh. Dari ketiga makhluk asli ini, 2 relatif biasa, mirip dengan yang pernah aku lawan sebelumnya, dan yang lainnya sangat kuat, melawan elemental art saya dengan hanya luka ringan. Ketiga makhluk asli ini 1 kuat dan 2 lemah. Luo Feng masih sangat puas. Dia berharap memiliki makhluk spiritual yang lebih kuat untuk mengasah dirinya. Hanya ada 3 dari mereka. Meskipun ketiga makhluk asli itu relatif jauh, Luo Feng masih memutuskan untuk menempati semuanya. Saya menggunakan metode membelah tubuh saya untuk menempati area ketiga makhluk asli secara terpisah. Tubuh asli Luo Feng dan 2 klonnya terpisah sejak saat itu, masing-masing hanya menempati 1 makhluk asli. Negara kuno Yan Feng, kota Feng Shang, juga merupakan tanah leluhur keluarga kerajaan Shang. Sejumlah besar keturunan mereka telah tinggal dan berkembang biak di sini dari generasi ke generasi. Hahaha, saudara Rosa, tolong. Yun Ge dan Mo Yuking yang bisa menjadi mitra Tao, yang juga merupakan nasib keluarga Shang dan Luo Higret Sage kami. Di aula besar keluarga Shang, para pemimpin inti keluarga Shang ada di sini untuk menyelenggarakan perjamuan akbar untuk Mo Luosa, Mo Yuking Yan dan lainnya. Di dalam aula istana, 2 Chaos Lord dari keluarga Shang semuanya muncul. Mereka duduk di kursi utama bersama Morosa. Ketiga master alam kekacauan mengobrol dan tertawa dalam harmoni. King Yan, anak ini, adalah murid tuanku, dan juga muridku. Morosa tertawa, dan Yume dan King Yan menjadi pasangan Tao di masa depan, dan dia juga dianggap setengah dari murid saya. Mo Yuking Yan dan Sang Yume sama-sama duduk di bagian bawah. Kedua generasi muda mendengarkan dengan penuh perhatian. Sepertinya kedua belah pihak melakukan percakapan yang menyenangkan. Mo Yuking Yan juga sangat senang melihat pemandangan ini. Ini adalah pertama kalinya dia mengunjungi klan Shang, dan dia takut klan Shang akan tidak menyetujuinya. Namun pada akhirnya, keluarga Shang sangat ramah. Meskipun Sang Yume berasal dari garis utama keluarga Shang, bagaimanapun juga ada banyak keturunan kerajaan. Dia hanyalah salah satu dewa sejati abadi dan tidak terlalu terlihat di antara lebih dari 10.000 dewa sejati abadi di keluarga kerajaan. Saya tidak dianggap serius di klan.
Zhang Yunge mengirimkan pesan itu, mengatakan bahwa dua Case Lord di klan muncul kali ini karena identitas Anda. Penampilan alam kekacauan adalah masalah yang cukup besar. Adapun Raja Dewa berpangkat tertinggi Feng Zhang dari klan Zhang, bagaimanapun juga dia adalah Raja Dewa. Tidak perlu baginya untuk ikut campur dalam masalah dua junior muda tingkat dewa sejati abadi menjadi pasangan. Bahkan jika Sage Agung Luo dia menjadi Raja Dewa dan benar-benar menjadi eksistensi yang dominan, Raja Dewa Feng Zhang tidak perlu menjilat dia. Dia memiliki latar belakang untuk dapat berakar di kerajaan kuno Yan Feng. King Yan, kita adalah keluarga mulai sekarang, ayo, minumlah. Ayah Zhang Yunge juga sangat antusias. Dia hanyalah dewa sejati abadi biasa, dan statusnya di klan jauh lebih rendah dari dewa sejati abadi dari garis keturunan hukum. Tapi hari ini, dia sangat mulia. Bahkan dua leluhur alam kekacauan sangat ramah. Mo Yuking Yan sama sekali tidak sombong. Dia mengenal dirinya sendiri. Tuan kedua menghabiskan semua upayanya untuk membimbingnya, dan dia mampu menjadi dewa sejati Void melalui hukum garis keturunan. Kemudian, dengan bantuan Master dan Master kedua, dia menjadi dewa sejati abadi melalui sistem kultivasi garis keturunan. Dia benar-benar tidak memiliki banyak potensi dalam kultivasi. Dia mampu mencapai statusnya saat ini murni karena dia adalah satu-satunya murid guru dan guru kedua. Apa yang bisa dibanggakan? Zhang Yunge juga tersenyum saat melihat pemandangan ini. Dia memutuskan Mo Yuking Yan sebagai mitra tahunnya. Dia pergi ke kota Xiangjie yang bertanggung jawab atas bisnis kerajaan dan bertemu Mo Yuking Yan untuk pertama kalinya. Mo Yuking Yan tersanjung oleh semua pihak dan memiliki status yang sangat tinggi di kota Xiangjie. Kemudian, saat mereka menghabiskan lebih banyak waktu bersama, dia menemukan bahwa Mo Yuking Yan sangat sederhana, dan dia secara bertahap jatuh cinta padanya. Dia berkultivasi kepada Tuhan sejati yang kekal. Dia belum pernah memiliki pasangan tahu sebelumnya, yang menunjukkan pola pikirnya. Tanpa yang cocok, dia lebih suka berkultivasi sendirian selamanya. Hal yang sama berlaku untuk Mo Yu dan King Yan. Mereka berdua memilih pasangan tahu mereka setelah mencapai dewa sejati abadi. Tanah harta karun memiliki ruang tak terbatas, dan murid akan menikah, tetapi Luo Feng, sebagai tuannya, berkonsentrasi pada kultivasi. Dia saat ini sedang duduk bersila di sebuah pulau di danau, melakukan metode pemurnian hati penghancuran besar untuk menghilangkan polusi pikirannya sendiri. Semakin kuat makhluk psikis, semakin kuat polusinya. Luo Feng bisa merasakan dampaknya pada dirinya sendiri. Bahkan ketika dia mencoba memahami Dao Agung, polusi spiritual akan mengganggu lagi dan lagi. Boom! Tiba-tiba, kesadaran menyentuh kesadaran Luo Feng yang menyebar. Ini wilayahku, cepat pergi. Luo Feng menyampaikan pikirannya. Wilayah Anda? Saya telah membunuh makhluk asli ini puluhan kali. Itu selalu menjadi tempat saya. Kehendak spiritual itu juga mencapai tingkat kedua dari Raja Ilahi. Sosok besar berjubah kuning berdiri di kejauhan, menatap pulau itu sambil mencibir. Ternyata itu Luo He. Kamu adalah transenden alam kekacauan, dan kamu berani bersaing denganku, leluhur, untuk mendapatkan wilayah. Jika Anda tidak ingin mati, keluarlah. Luo Feng menatapnya dengan mata dingin, kalau begitu biarkan aku melihat keterampilan apa yang kamu miliki, Raja Dewa tingkat pertama, di ruang tak terbatas ini. Luo Feng memandangi sosok besar berjubah kuning di depannya dan merasa sedikit terkejut. Saya tidak menyangka bahwa kontak pertama saya dengan Raja Dewa Kerajaan Makanan ketika saya datang ke benua asal akan berada di Tanah Harta Karun, ruang tak terbatas, yang ditinggalkan oleh Yuan. Luo Feng mengetahui informasi setiap Raja Dewa di benua asal, jadi dia secara alami mengenali identitas sosok berjubah kuning itu secara sekilas. Dia adalah Patriark Wuxiang, salah satu dari 5 Raja Dewa Kerajaan Makanan. Leluhur Wuxiang adalah yang paling kuat kedua di antara 5 Raja Dewa Kerajaan Makanan. 3 penguasa kerajaan Xi di masa-masa awal adalah penguasa Tian Kun, leluhur Wuxiang, dan leluhur Daomo. Ketiganya yang menghancurkan kerajaan Jin pada awalnya, dan mereka juga musuh yang dibenci Zuo Shanke sampai ke intinya. Penguasa Tian Kun adalah Raja Dewa tingkat kedua. Patriark Wuxiang berada pada tingkat ekstrim Raja Dewa tingkat pertama, dan bahkan lebih kuat dari Patriark Alam Salju dalam hal kekuatan. Patriark Iblis Pedang juga merupakan Raja Dewa tingkat pertama yang sangat kuat.
Dengan bantuan saudara laki-laki saya menjadi anggota lingkaran luar dari pejabat dua alam, dan mengumpulkan banyak pahala untuk ditukar dengan kesempatan memasuki tanah harta karun. Luo He ini, transendensi alam kekacauan bisa masuk. Sosok besar berjubah kuning memandang Luo Feng, cemburu dan sangat tidak adil. Dia tahu betul berapa banyak yang telah dia bayar untuk kesempatan memasuki tanah harta karun ini. Berapa banyak keterampilan yang saya miliki? Patriark Wu Xiang mencibir pada Luo Feng. Karena kamu mencari kematian, aku akan memuaskanmu. Setelah tubuh Anda menghilang di ruang tak terbatas, apakah Anda ingin masuk lagi? Anda akan membutuhkan kuota baru dan menggunakan token lagi. Setiap tempat untuk memasuki tanah harta karun ini sangat berharga. Luo Feng menatapnya dengan niat membunuh. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak bisa berbuat apa-apa pada tiga penguasa kerajaan makanan. Tapi dia tidak keberatan menghancurkan tubuh pihak lain di ruang tak terbatas dan memotong peluang pihak lain. Kedua belah pihak saling berhadapan dari kejauhan, tak satu pun dari mereka mundur. Dia cukup percaya diri? Meskipun Patriark Wu Xiang mendominasi, dia juga sangat berhati-hati. Dia belum menjadi Raja Dewa di dunia luar, jadi seberapa tinggi dia bisa mencapai dalam membuka jalan baru di ruang tak terbatas? Ruang tak terbatas telah menutup 19 jalan asal. Terlepas dari kemauan pikiran, konfrontasi normal bergantung pada pembukaan jalan baru. Bahkan bagi Kaisar, jalan yang baru dibuka mungkin belum tentu sekuat itu. Ini juga alasan mengapa leluhur Wu Xiang cukup percaya diri. Dia membuka jalan baru. Meskipun dia tidak menyadari cabang lengkap jalan, dia juga menyadari dua teknik rahasia tingkat Raja Ilahi. Ini adalah kasus dengan jalan baru. Tidak ada referensi yang jelas untuk jalan itu. Umumnya, Anda perlu memahami berbagai metode tingkat Raja Dewa sebelum Anda dapat memahami cabang-cabang jalan. Leluhur Wu Xiang berhati-hati, dan begitu dia memikirkannya, kekuatan tak terlihat menyala di tubuh Luo Feng. Ci. Ada nyala api tak berwarna dan transparan yang membakar tubuh dan pikiran Luo Feng. Ini adalah jalan baru api dosa yang telah aku, leluhur, buka berdasarkan jalan asal tak terbatas. Nenek moyang Wu Xiang sangat percaya diri. Meskipun dia belum menguasai cabang jalan yang lengkap, dia sangat percaya diri dengan kekuatan api dosa. Api ini? Luo Feng juga sedikit terkejut. Api dosa datang terlalu aneh. Tanpa melihat lawan bergerak, api tak berwarna muncul entah dari mana dan membakar tubuh dan pikirannya. Kesadaran spiritualnya cukup kuat, bahkan tanpa teknik elemen, itu tidak dipadamkan oleh api dosa saat ini. Di bawah perlindungan teknik elemen, Luo Feng merasa nyaman dengan pembakaran api dosa. Tapi tubuh fisik agak merepotkan. Tubuh Luo Feng sangat istimewa, penuh dengan vitalitas tak ada habisnya dan bagian dari kekuatannya sendiri. Tetapi itu juga terus-menerus terkikis, sedikit seperti metode pemurnian pikiran penghancuran besar, terus-menerus meredam tubuh sendiri, dan bagian-bagian yang tidak tahan akan dimusnahkan, dan kemudian bagian baru akan lahir. Ini juga merupakan metode pemurnian tubuh tingkat Dewa Raja, tubuh hidup dan mati, yang disadari Luo Feng saat membuka dao besar hidup dan mati. Sekarang dibakar oleh api dosa juga merupakan semacam tempering bagi tubuh Luo Feng. Bagian yang lemah dihancurkan secara aktif, dan vitalitas diubah menjadi kekuatan baru untuk dilahirkan kembali. Hanya dalam sekejap, kemampuan tubuh yang terus-menerus beregenerasi untuk melawan api dosa meningkat secara dramatis. Hidup murni tidak cukup sulit. Hanya dengan terus-menerus menghancurkan yang lemah dan meninggalkan yang kuat, tubuh dapat berkembang dan menjadi lebih kuat. Luo Feng sangat puas dengan kekuatan tubuh hidup dan mati yang baru. Luo Feng memandang Patriark Wu Xiang, giliran saya menjadi Raja Dewa Wu Xiang. Leluhur Wu Xiang terkejut melihat bahwa Luo Feng bisa menahan dosa. Pada saat ini, Luo Feng berdiri di tempat, dan dia melambaikan tangannya seperti pisau. Cahaya bilah itu kental seperti benang sutra, berisi keuletan hidup serta kekuatan destruktif dari aturan memotong menjadi dua dengan satu pukulan. Pedang ini adalah teknik pedang tingkat Dewa Raja yang memotong menjadi dua dengan satu pukulan. Swos! Pisau itu melintas dan lewat, memotong tubuh Patriark Wu Xiang seperti benang sutra, dan Patriark Wu Xiang tidak dapat menghindarinya. Ya! Seluruh tubuh Patriark Wu Xiang berubah menjadi nyala api yang tidak berwarna dan terkena pisau.
Dia merasakan kekuatan pisau yang tersisa setelah pisau itu menembus tubuhnya, yang penuh keuletan dan terus menggelegarkan tubuhnya. Dia mencoba yang terbaik untuk menekannya, dan setelah 1 atau 2 napas, kekuatan pisau di tubuh api benar-benar musnah. Anda adalah alam kekacauan, tetapi jalan Anda yang baru dibuka dapat mencapai tingkat Raja Ilahi? Patriark Wuxiang yang berubah menjadi tubuh yang menyala benar-benar tidak bisa mempercayainya. Mengapa Anda tidak menjadi Raja Ilahi dengan jalan asli Anda? Jangan terburu-buru. Luo Feng menatapnya, tubuh Wuxiang Shenwang cukup menarik, tapi berapa banyak pukulan yang bisa kamu ambil dariku? Hidup kekal. Tubuh Luo Feng tiba-tiba terbelah, langsung berubah menjadi 36 klon. Klone? Leluhur Wuxiang tahu ada yang tidak beres. Dia juga bisa menggunakan klonnya di jalan yang baru dibuka di ruang tak terbatas. Dia pasti memiliki klon yang tersembunyi di tempat lain. Hampir tidak mungkin untuk memotong kesempatannya di ruang tak terbatas. 36 klon Luo Feng mengayunkan tangan mereka dan memotong dengan tangan mereka pada saat yang bersamaan. Dengan kekuatan mental Luo Feng, dia bisa menggunakan lebih dari 50 klon untuk melakukan teknik pedang tingkat Raja Dewa ini pada saat yang bersamaan. Namun, kerjasama 36 klon dapat membentuk formasi pedang. Potong dengan satu pukulan, siklus hidup dan mati. 36 Luo Feng mengayunkan pedang mereka pada saat yang sama, dan 36 helai cahaya pedang yang kental seperti sutra langsung menyelimuti tubuh leluhur Wuxiang. Seperti jaring langit dan bumi, mencekiknya terus-menerus. Tidak. Ketika leluhur Wuxiang dicekik oleh lampu pedang yang seperti jaring pedang, dia menyadari bahwa tubuhnya yang menyala dengan cepat dikonsumsi. Kekuatan penghancur pedang terlalu menakutkan. Itu kuat dalam kehancuran namun tangguh. Kekuatan pisau ini akan kembali dan terus mencekik, gelombang demi gelombang, seperti siklus tanpa akhir. Berhenti. Tidak peduli kemana Patriark Wuxiang melarikan diri, 36 lampu pedang menyelimutinya seperti jaring, mencekiknya terus-menerus. Berhenti, semuanya mudah dibicarakan. Saya bersedia membayar harga untuk kompensasi, tolong lepaskan saya. Patriark Wuxiang memandang Luo Feng dengan cemas, dan tidak peduli dengan wajahnya. Jika tubuhnya mati, dia akan diusir dari ruang tak terbatas. Terlalu sulit untuk mendapatkan tempat untuk masuk sekali. Luo Feng menatapnya. Semuanya baik-baik saja. Untuk lawan biasa, Luo Feng berbelas kasihan dan memberi kompensasi kepada mereka dan membiarkan mereka pergi. Sayangnya, Anda adalah salah satu dari 3 penguasa besar kerajaan makanan. Anda adalah musuh besar tuannya. Harta karun bernilai 1 juta pahala. Saya dapat memberi Anda kompensasi untuk harta senilai 5 juta pahala. Semuanya mudah. Mengapa kamu menggertakku seperti ini? Luo Hi, sangat bagus, saya ingat bahwa 36 lampu pedang mengelilinginya, dan setelah hanya mencekiknya selama lebih dari 10 napas, tubuh Patriark Wuxiang yang menyala akhirnya benar-benar musnah. Pada saat pemusnahan, Patriark Wuxiang menatap Luo Feng dengan tatapan gila di matanya. Luo Feng menatapnya, tetapi sangat tenang. Ini hanya makanan pembuka. Anda dan saya, kita dapat dianggap saling mengenal, Luo Feng berbisik pelan. Ini adalah pertama kalinya dia berurusan dengan 3 penguasa kerajaan makanan. Negara makanan, tidak ada bentuk kota. Istana yang megah itu memiliki penjaga dan pelayan yang tak terhitung jumlahnya dan sistem yang ketat. Luo Hi. Suara marah dan dalam datang dari kedalaman istana, dan bahkan menyebar ke seluruh istana. Para murid, penjaga, dan pelayan di istana semuanya berubah warna ketika mereka mendengarnya. Aura menakutkan seperti itu jelas berasal dari leluhur Wuxiang. Leluhur sepertinya marah. Terkait dengan Sungai Luo, semua orang di istana menahan napas. Semua orang bisa merasakan bahwa leluhur itu sangat marah. Di sebuah aula jauh di dalam istana, mata leluhur Wuxiang memerah karena marah. Kamu benar-benar merusak kesempatanku di tanah harta karun. Patriark Wuxiang marah dan frustrasi. Dia masih memiliki lebih dari 20 poin hadiah untuk ditukarkan, dan jika dia tinggal di ruang tak terbatas cukup lama, dia bisa mengumpulkan lebih banyak poin hadiah untuk menebus sumber daya yang lebih berharga. Dia membayar harga yang mahal untuk mendapatkan kesempatan masuk. Sekarang, semuanya hancur. Saya bersedia menebus kesalahan, tetapi dia tidak akan memberi saya kesempatan. Patriark Wuxiang sangat marah. Pada kenyataannya, asal-usul benua asal belum dilarang.
Kekuatan Luohi hanya akan lebih kuat. Dia memang tidak takut padaku. Tapi, aku tidak takut padamu, leluhur. Bahkan jika Anda menjadi hegemon di masa depan, apa yang akan terjadi? Pada kenyataannya, leluhur Wuxiang juga merupakan dewa prajurit yang lebih kuat di batas tingkat pertama, dan dia tidak takut pada tingkat kedua dari Raja Dewa. Saya hanya tidak percaya bahwa Anda tidak memiliki kelemahan. Orang yang Anda cintai tidak memiliki kelemahan. Wuxiang, mata leluhur tua itu dingin. Jika Anda menghancurkan kesempatan saya, Anda harus membayar harganya. Saya perlu tahu semua informasi tentang Luohi. Semua informasi tentang kerabat, teman, dan muridnya. Leluhur Wuxiang tidak pernah berpikir untuk bertahan, dan segera membeli informasi di Istana Liangjie. Di Chudu, di sebuah ruangan yang tenang di Gua Luofeng, di dalam Menara Bintang. Luofeng sedang bermeditasi. Meskipun dia membunuh Patriark Wuxiang dan memotong kesempatannya di ruang tak terbatas, kekuatannya tidak boleh diremehkan. Luofeng berpikir bahwa pihak lain memang telah menyadari metode rahasia level Raja Dewa di Jalan Baru, yang berarti dia telah bertemu dengan dirinya sendiri. Dia telah memahami semua aspek tubuh ilahinya, teknik klon, dan formasi pedang, jadi dia sepihak. Lagi pula, saya belum menemukan cabang lengkap dari Dao besar hidup dan mati. Jika saya terlalu sombong, saya mungkin akan menabrak tembok seperti lelaki tua Wuxiang. Luofeng berpikir bahwa ada banyak naga tersembunyi dan harimau berjongkok di ruang tak terbatas, dan banyak makhluk purba telah memasukinya. Mungkin beberapa dari mereka telah membuka cabang jalan baru. Saya telah berlatih selama 100 abad dan akumulasi saya cukup dalam. Saya bisa mengambil buah roh kristal Hunyuan lagi. Kali ini saya juga bisa mengambil sebotol Kingxin Spirit Liquid bersama. Luofeng membuat keputusan. Luofeng telah bertanya kepada tuannya Di Chu tentang cairan pemurni jiwa dan mengetahui bahwa itu jauh lebih berharga daripada buah roh kristal Hunyuan. Jarang elit keluarga kerajaan mendapatkannya. Di Chu memberikan semuanya kepada Luofeng. Sebotol cairan pembersih jiwa hanya 1 porsi. Ya. Luofeng mengeluarkan buah roh kristal Hunyuan dan mulai memakannya, sementara botol emas diletakkan di sampingnya. Akumulasi dalam keadaan normal, dan setelah akumulasi dalam, maka ambil harta karun itu. Dengan bantuan harta karun, Anda dapat melangkah lebih jauh. Efek dari buah roh kristal Hunyuan masih sangat ajaib. Luofeng merasa jiwanya dipelihara dan kecepatan berpikirnya melonjak. Kemudian Luofeng mengambil botol emas di sampingnya, membuka gabusnya, dan meminum semuanya.